Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di kegiatan Kampung Bahasa Jepang yang sudah menginjak hari ke-36 ya. Terima kasih teman-teman masih setia hadir dari kegiatan hari pertama sampai hari ini. Hari ini kembali kita kedatangan Bu Ira dari SMKN 3 Bandung selaku presenter. Seharusnya moderatornya ada Bu Rina dari SMK 3 Bandung, namun sepertinya beliau belum join juga. Jadi sambil Sudah saya berjalan, hubungin Sensei. ya, Sudah hubungin. Barusan katanya susah sekali masuk. Jadi barusan ini mungkin dengan Pak Raka dulu aja ya. iya, dengan saya saja dulu nggak apa-apa. Karena mungkin terkendala jaringan juga ya. Jadi sambil berjalan, eh, sambil menunggu juga nanti Bu Rina masuk, kita bisa sama-sama saling belajar juga. Jadi sebelumnya saya minta kepada teman-teman di username di Zoom-nya itu ditambahin nama sekolah teman-teman ya, dari asalnya dari mana, agar kita tahu, Bu Ira juga nanti tahu teman-teman ini berasalnya dari mana. Dan saya juga minta nanti-nantinya buat teman-teman semua untuk dapat berinteraksi dengan Sensei Ira selaku pemateri hari ini. Atau juga nanti kalau ada pertanyaan atau ada kebingungan langsung bisa ditanyakan langsung ke Sensei Ira. Gitu. Insya Allah materi juga nanti akan diberikan kepada teman-teman semua untuk dibelajar kembali ya, untuk direview kembali setelah kegiatan ini. Jadi kepada teman-teman yang lain juga, atau teman-teman yang sudah hadir, mohon diberitahu kepada teman-teman yang lain untuk segera join kegiatan Kampung Bahasa Jepang, karena nggak kerasa tinggal 1 bulan lagi loh kegiatan kita ini, sebelum nanti banyak latihan-latihan yang dimana juga buat mengasah kemampuan bahasa Jepang teman-teman agar jauh lebih baik lagi. Gitu. Nah, hari ini kita akan membahas bab 47 buku Mina no Nihongo bagian kedua, masih sama Bu Ira seperti hari Senin kemarin, dan diharapkan teman-teman untuk aktif berpartisipasi, bertanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sensei Ira. Gitu. Jangan malu-malu, jangan takut salah, karena di sini kita sama-sama belajar. Justru berani mencoba itu sangat baik ya. Jadi jangan jangan takut salah, takut gugup atau apa. Kita di sini belajar, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berlatih juga agar teman-teman semua dapat lebih lancar dan lebih baik lagi dalam berbahasa Jepang. Nah, mungkin sekian pembukaan dari saya. Saya serahkan room kepada Bu Ira selaku pemateri hari ini. Kepada Bu Ira, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Raka. Mungkin izin untuk tidak membuka kamera kembali karena kebetulan saya sedang ada di perjalanan nih Pak Raka, jadi agak apa ya, hilang-hilangan gitu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Ya, ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Waalaikumsalam. Ya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalian tetap bersemangat dan apa ya, niatnya tetap diluruskan bahwa kampung bahasa ini selain ada keinginan dari kalian untuk bisa berangkat ke Jepang juga sebagai apa ya, menambah ilmu ya. Yang jelas adalah menambah ilmu yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab 47. Di hari Senin kemarin kita sudah masuk materi di bab 46. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, kalian sudah paham, insya Allah paham ya, karena materinya sebetulnya tidak terlalu sulit, tetapi memang juga harus berlatih untuk oh kalimat seperti ini itu begini maksudnya. Kalau dalam bahasa Jepang itu ternyata ada sedikit spesifik, yaitu sedikit spesifik untuk beberapa kalimat. Kalau maksudnya begini itu ada begini. Termasuk juga pada pembahasan kita di bab 47 sekarang. Jadi silakan saya akan share untuk materinya ya. Oke. Apakah terlihat? Minasang, apakah terlihat? Terlihat Sensei. Terlihat ya. Hai, Minano Nihongo jilid 2 Da Yongjun Nanaka. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengungkapkan kalimat yang menyatakan arti katanya, dan yang kedua adalah mengungkapkan kalimat yang menyatakan arti rupanya atau kelihatannya atau sepertinya, gitu ya. Mungkin dalam di bab ini kalian sudah perasaan sudah pernah belajar ini, gitu ya. Perasaan sudah saya
Ada deh, pernah deh gitu ya. Ada yang masih ingat nggak di beberapa untuk materi ini? Materi di antara dua ini pernahkah di materi sebelumnya kalian belajar? 43. 43 di sini ada di bab 43. Nanti kalian kalau sudah pernah belajar di bab 43, kayak kok ada lagi di bab 47, pasti nanti kalian bisa membedakan gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Atarasi Kotoba kita kali ini, kalian lihat di yang sudah saya ini, mohon maaf kalau kurang jelas, tapi insya Allah terlihat ya. Ini diantaranya adalah Atsu Marimas, artinya itu orang berkumpul. Ya, Hitoga misalkan, artinya berkumpul. Hitoga Atsumarimas gitu ya, yang berpisah, jadi kebalikannya ya. Hitoga wakarimas gitu ya. Nagai kesimas, berumur panjang. Simas mungkin sudah tahu ya, dia kata kerja ketiga, ada oto koe, artinya untuk suara ya, bunyi suara, oto koe gitu ya, oto itu bunyi, koe itu suara, aji itu rasa, terasa ya, ajiga simas gitu artinya terasa dan sebagainya. Nioiga, nioi itu bau, ya tercium, nioiga simas berarti tercium gitu baunya. Kemudian ada sasimas, kasao sasimas, artinya membuka. Misalkan untuk payung ya, sasimas itu membuka, misalkan kasao sasimas berarti membuka payung, dan sebagainya. Hidoi, artinya luar biasa. Kowai, takut. Tenkyoho, perakiraan cuaca. Kalian boleh perhatikan di kanjinya ya, tenkyoho. Ini sepertinya familiar sekali kanji ini. Kemudian ada hapyo, pengumuman atau presentasi. Jikeng, percobaan. Jinko, jumlah penduduk. Nioi itu bau. Kagaku, ilmu pengetahuan. Igaku, ilmu kedokteran. Bungaku, kesusastraan. Ini juga ilmu-ilmu yang rasanya familiar ya. Untuk gakunya sangat familiar. Kalian bisa memperhatikan yang di depannya aja, gitu ya. Kemudian patoka, mobil patroli. Pato patroli, kar gitu ya. Jadi patoka, mobil patroli. Kemudian ada kyukyusha, boleh dilihat kanjinya seperti itu. Kemudian mobil ambulans, sansei artinya setuju. Kemudian hantai tidak setuju, dan sei pria, josei wanita. Nah ini biasanya kalau di ujian JLPT dan josei terutama itu biasanya sering muncul gitu ya. Nah yang bisa kalian bisa perhatikan josei itu kadang apa ya bunyi panjang atau pendek. Nah gitu kan ya. Kadang kita josei atau josei. Nah kalian bisa lihat di situ. Itu cukup silakan kalian perhatikan. Oh iya ya josei itu pendek, jo-nya pendek gitu ya. Kebanyakan kita sudah suka agak beribet dengan apakah bunyi panjang atau pendek gitu ya. Ini sering muncul di ujian. Kemudian domo artinya bukan domo arigato, tapi ini nanti akan ditambahkan kosakata ini untuk sebagai kata keterangan di materi yang akan kita bahas kali ini. Artinya itu kelihatannya digunakan untuk menyatakan perakiraan. Nanti saya jelaskan. Kemudian nani-nani ini yoruto, menurut atau menyatakan sumber informasi. Misalkan berdasarkan berita, ya menurut berita, gitu ya, menurut informasi, misalkan seperti itu. Barito, artinya Pulau Bali di Indonesia. Iran, California, Amerika Serikat. Guam. Kemudian nanti di materi Kaiwa, kalian akan bertemu dengan kosakata koibito, artinya pacar. Ini rasanya kosakata kanji ini yang paling bisa gitu ya untuk anak-anak SMA, SMK. Koi. Kemudian kongyaku bertunangan, kongyaku simas bertunangan, aite jodoh atau pasangan. Kemudian siri aimas saling mengenal. Kemudian di yomi mononya ada heikin jumyo, rata-rata usia lanjut, kurabemas, dan seito kurabemas dibandingkan dengan, atau misalkan josei itu kurabemas dibandingkan dengan wanita dan sebagainya. Kemudian ada hakase, artinya dokter, no otak, hormon, kemudian keshohin, artinya kosmetik, sirabe penelitian atau pemeriksaan. Jadi sirabe mas itu memeriksa gitu ya. Termasuk juga kita bisa pakai dalam arti penelitian. Kemudian ada kesho dandanan gitu ya. Kesho osimas berdandan. Cewek biasanya ya. Oke, ini barangkali kosakata kita di hari ini.
bungkai kita, kalian silahkan dilihat di sini ada ini contoh kalimat yang bungkainya kita bisa lihat sekarang. Tenki yo ni yoru to ashita wa samaku naru sou desu. Menurut perakiraan cuaca, besok katanya dingin. Jadi, seperti tujuan pembelajaran kita di awal, kita akan belajar mengenai makna arti katanya. Gitu ya. Kemudian, tonari no hea ni dari kairu yo desu ka? Sepertinya ada seseorang di ruang sebelah. Nah, ini kita silakan kalian bisa lihat ya. Oh, ternyata kata ini bisa ketika kita ingin mengungkapkan kalimat yang menyatakan makna katanya atau sepertinya, rupanya dan seterusnya, kita akan melihat pola kalimatnya akan seperti ini, gitu ya. Baik, saya akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah nani-nani so desu, yang artinya kabarnya atau katanya, gitu ya. Di sini kata sebelum sodes itu adalah bentuk biasa atau futsuke. Bentuk biasa atau futsuke. Jadi misalkan gini, pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan tanpa menambahkan pendapat pembicara sendiri. Saat ingin menyatakan sumber informasi tersebut digunakan nani-nani ni yoruto pada awal kalimat. Tenki yoho ni yoruto, itu ya, menurut perakiraan cuaca, ashita wa samuku naru sou desu. Ashita wa samuku naru sou desu. Jadi kalimatnya adalah bentuk biasa. Jadi kalau kata kerja dia menjadi kata kerja bentuk biasa. Kalau berarti kalau kalau bentuk lampau kita sudah kemarin juga diulang kembali. Kemudian bentuk negatif juga kalian sudah tahu gitu ya, seperti itu. Tambahkan di belakangnya adalah so desu, yang artinya adalah katanya gitu ya. Katanya. Nah, di sini itu terlepas dari pendapat pribadi. Jadi dia itu datanya jelas, sumbernya jelas, gitu ya. Berdasar siapa, gitu ya. Misalkan berdasarkan berita, nyusu ni yoruto berdasarkan berita. Besok, gitu ya. Besok akan misalkan atau berdasarkan berita di TV besok misalkan akan terjadi apa gitu ya dan sebagainya. Nah, contoh di sini, tenki yo ni yoruto ashita wa samuku naru sou desu. Gitu ya. Nah, mungkin di sini bisa kalian lihat ini kata kerja bentuk biasa ditambah so desu. Kemudian yang kedua, Kurara-san wa kodomo no toki Furansu ni sunde ita sou desu. Kurara-san wa kodomo no toki Furansu ni sunde ita sou desu. Katanya, Ibu Clara waktu kecil tinggal di Perancis. Nah, ini di sini bisa kita lihat, oh berarti maknanya bahwa kalau kalian di sini adalah menggunakan kata kerja nani-nani so desu, berarti di sini terlepas ini ada kalian menyebutkan nani-nani ni yoruto, ini boleh dihilangkan. Tetapi kalau di sini berarti makna ini berdasarkan sumber dari yang lain. Jadi berdasarkan sumber yang jelas itu ya, kita sudah tahu oh maknanya orang itu berarti ketika menyampaikan seperti itu oh dia sebelumnya sudah mendapatkan berita terlebih dahulu atau sumber informasi dari yang lain gitu ya. Jadi bukan dari pendapat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah barito wa totemo kirai desu desu. Gitu ya, misalkan orang Jepang kalau ke Indonesia biasanya itu wisata ke Bali gitu ya. Mungkin misalkan ya Yamada bertemu dengan Tanaka pulang dari Bali. Nah, mungkin saja dia menyatakan bahwa Bali itu sangat indah gitu ya, Bali sangat indah. Nah, di situ adalah makna ini bisa disampaikan seperti ini. Jadi bukan hanya karena pendapat sendiri gitu ya, tapi berdasarkan berita dari orang lain gitu atau berdasarkan dari sumber yang lain, sumber informasi yang lain. Kira-kira sampai di situ apakah ada yang mau ditanyakan? Minasang, apakah ada yang mau ditanyakan atau ingin mencoba membuat kalimat sendiri? Dipersilahkan, boleh. Apakah ada?
Teman-teman yang mau mencoba silahkan raise hand atau langsung aja dibuka mic-nya, di-unmute untuk mencoba. Iya. Masih malu-malu ya para Kak. Iya nih, banyak yang Ya, malu-malu nih. apa-apa. Baik, sepertinya paham insya Allah. Karena ini lebih ke jadi dalam kontuh lanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah keterangan tata bahasa kita itu kita akan belajar mengenai pola kalimat nani-nani yodis. Yang dipakai adalah kata kerja bentuk biasa, baik kata kerja sifat, i, na, dan kata benda. Seperti yang di matnya, ya di Tokoro, di Hazu gitu ya, kita belajar yang kemarin. Nah, di sini kita menggunakan kata i ditambahkan yodis atau kata sifat daknya hilangkan, naknya jangan dihilangkan tetapi ditambahkan yodis. Kata benda bentuk biasa, kemudian daknya tidak pakai da tetapi pakai no-nya ditambahkan no seperti yang kita pakai yang kemarin ya di bab 46, kemudian tapi yang di sini ada ditambahkan dengan yodis. Gitu ya. Pola kalimat ini digunakan bila pembicara bermaksud menyatakan suatu perkiraan subjektif berdasarkan informasi yang ia terima melalui panca inderanya. Jadi ini lebih subjektif kalimat ini. Nah, dalam pola kalimat ini kadang-kadang ditambahkan kata keterangan domo yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebetulnya maknanya itu adalah saya belum memastikan apakah yang saya katakan ini sebenarnya benar apa enggak gitu. Jadi dalam kalimat ini nani-nani yodes itu yang artinya kalau di sini itu dinyatakan artinya adalah rupanya, kelihatannya atau sepertinya. Ya, kelihatannya gitu ya. Ketika kita menyatakan seperti itu kelihatannya si A gini, tapi itu berdasarkan pendapat sendiri, bukan berdasarkan pendapat dari berita atau jadi lebih subjektif. Nah, ketika kita tambahkan kata keterangan domo itu lebih ini lagi bahwa itu sebenarnya saya tuh makna kalimat itu berarti sebenarnya saya ragu gitu ya. Jadi ini tuh saya benar nggak ya gitu ngomongnya. Jadi ada nuansa bahwa itu tuh belum pasti juga gitu ya. Nah, ini yang membedakan di kalimat di bab 43. Kalau di bab 43 kan misalkan ketika kita menyatakan kata kerja yang kelihatannya misalkan furimas ya, hujan. Misalkan furi yang artinya kan kata kerja bentuk mas tambahkan sodes. Furi sodes, misalkan seperti itu ya. Nah, di situ kita sudah jelas ngelihatnya. Misalkan awannya sudah mendungnya udah kelihatan, kemudian ada angin yang besar dan kayak akan turun hujan. Mega free sodes. Nah, di situ berarti panca indera kita melihatnya lebih ke derajatnya lebih kepastiannya lebih jelas. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di sini Pak kalau kita pakai yodes sebetulnya kita ragu gitu. Bisa dipahami nggak Minasa? Gitu ya. Kalau di kalimat-kalimat yang sekarang itu lebih ke banyak kita bermain di perasaan gitu ya. Jadi gitu maksudnya kita sudah harus paham aja gitu. Kalau orang menggunakan pola kalimat ini ya sebenarnya dia sendiri ya ragu. Tetapi kalau kalian menggunakan misalkan nani-nani sodes yang kata kerja bentuk mas nah berarti oh iya sudah jelas lah kelihatan lah tanda-tandanya kalau mau hujan itu seperti itu. Atau kalau melihat kita bunga sakura akan mekar gitu ya, seperti apa kan kelihatan nih tanda-tandanya sebentar lagi nih besok juga nih akan mekar gitu. Nah di situ kan kita pakainya udah ada kepastian gitu. Ya mudah-mudahan seiring berjalan waktu kalimat-kalimat seperti ini sudah harus mulai dibiasakan dalam bahasa Jepang gitu ya. Baik, sampai di situ apakah ada yang mau ditanyakan? Aduh, ini minasannya malu-malu ya.
Ya insya Allah lah. Mudah-mudahan berikutnya kita akan berlatih. Tapi kalau misalkan di antara minasan ada yang mau mencoba untuk membuat kalimat, saya persilahkan ya. Silakan kalian raise hand atau buka mic-nya aja. Gitu. Saya ingin mencoba silakan ya. Tidak usah malu-malu. Baik. Contoh. Hito ga ozei atsumate imasu ne. Jiko no you desu ne. Pato to kyukyusha ga kita imasu yo. Banyak orang berkumpul ya, sepertinya ada kecelakaan ya, mobil polisi dan ambulans sudah datang. Nah di sini sebetulnya kan kalau kalimat seperti ini hanya perkiraan dia saja. Ya mungkin saja ketika orang banyak berkumpul, nah makna kalimat di sini adalah meskipun sudah datang ada mobil polisi atau ambulans, mungkin di situ ada demo bukan kecelakaan, bisa saja terjadi. Gitu ya. Ini hanya perkiraan dia saja karena banyak orang, kemudian ada mobil patroli polisi, ada ambulan, disimpulkanlah sama dia kalau dia itu terjadi kecelakaan. Kan belum tentu juga bahwa di tempat itu terjadi kecelakaan, gitu ya. Yang kedua, sekimo dirusi atama mo itai domo kaze o hita yoda. Di samping batuk, kepala pun sakit, sepertinya saya masuk angin. Nah, di sini kan belum ada buktinya. Kalau misalkan berdasarkan beritanya, misalkan belum tentu juga batuk, iya. Sakit kepala iya, tapi dia menyimpulkan kemungkinan yang saya sepertinya saya masuk angin. Nah, di sini kan belum tentu bahwa itu agak ragu juga dia ketika ada kata domo itu ada keraguan juga masuk angin bukannya gitu. Tahu tuh misalkan sebenarnya saya masuk angin hanya perkiraan dia saja. Jadi belum ada kepastian juga, jadi tidak pasti sepertinya itu. Gitu ya minasang. Nah, di situ kalian bisa perhatikan ketika pola kalimatnya di sini jiko. Kalau ini kan kata benda ya, jiko kecelakaan ditambahkan dia kata bantu untuk kata benda ya, jiko no yodes. Jadi langsung seperti ini. Seki madorushi atama mitai no mukaze oh hita yodes. Ini kata kerja bentuk lampau, bentuk biasa ditambahkan yoda. Jadi kaze hita yodes seperti itu. Kira-kira sampai di sini apakah ada yang ingin mencoba? Kalian boleh misalkan, aduh si A ngeliatin saya aja, kayaknya dia mencintai saya, mau bisa saja ya gitu. Tapi mungkin belum tentu juga gitu kan ya. Mungkin saja orang itu ngeliatin kamu, mungkin di wajahmu ada sesuatu yang glowing gitu ya. Bisa saja seperti itu. Gitu. Nah, silakan kalian boleh mencoba kalimatnya. Kalau ada yang berani di sini, mangga. Nih, siapa nih? Kayaknya harus ditunjuk, Bu. Harus tunjuk ya para kak ya. Iya. Arif deh, Arif boleh, Arif. Mau mencoba Arif? Yang mana aja kan Sese? Boleh yang mana saja Arif mau, yang ini boleh di pola kalimat yang ini silakan Arif. Aduh. Jangan yang pusing-pusing, yang mudah-mudah saja. Atau yang lain? Boleh, Arif boleh ya, merancang-rancang boleh. Nanti kalau udah selesai boleh angkat tangan ya. Cantika boleh Cantika? Atau Dani? Dani, silakan. Mau yang yodes atau mau yang sodes, silakan. Diana Sang, Diana. Elian Sang, silakan. Mau mencoba Elian? Intanura Sang. Kemudian siapa ini? Raiseva, Niken Ayu, Rio, ini banyak nih. Sutrisna, Shiva, silakan. Kalau ada yang mau mencoba, silakan. Berani tidak? Oke, belum ada yang berani? Baik. Kalau belum, kita lanjut ya. Ada Elian atau siapa? Yang sodes. Halo? Boleh yang sode silakan Elian. Gakko ni atarashi biru ga dekita so desu.
Nikita so desu gitu ya katanya. Apa gimana ini penterjemahnya? Di sekolah kabarnya ada gedung baru dibangun Oke, itu Elian tahu dari siapa? Dapat info itu dari siapa, Elian? dari sekolahan. Dari sekolah. Oke, gitu ya. Seperti itu jadi dia ada sumbernya ya, Elian. Gitu. Gitu ya. Oke, bagus Ides nih. Oke, lanjut. Ada lagi? Mungkin tadi yang lihat wah di sekolah kita nih ada gedung baru gitu ya. Dan itu kabarnya bukan kabar bohongan gitu ya, tapi memang berdasarkan sumber berita, entah dari informasi yang disampaikan kepala sekolah atau guru atau wali kelas dan sebagainya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ini sedikit ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik. Rensu shimashou. Hari ini, oh boleh, Sutrisna boleh. Silakan Sutrisna-san. Sensei yang yo desu ya. Boleh. Hai. Boleh. Kyou wa kumori no yo desu. Kumori no yo desu. Ya. Kenapa kalimatnya seperti itu? Karena apa? Sutrisna? Karena kelihatannya ada awan hitam dari arah timur, angin ke barat. Oh gitu ya, ya. Seperti itu ya. Jadi belum tentu juga mungkin ada asap mungkin ya, seperti itu ya. Nah itu seperti itulah kalimat-kalimatnya. Nanti bisa kalian latih kembali. Bagus ini Sutrisna-san. Jadi kita tapi mungkin di situ kita bisa perannya kalau lebih ke apa ya? Lebih ke awan kan kelihatan gitu ya, jelas. Berarti misalkan bisa pakai dengan yang dari bab 43. Tapi tidak masalah ya. Oke, kita lanjutkan saja karena yang lain sepertinya masih galau. Tidak apa-apa. Baik. Kita mencoba untuk renshu yang kita lihat contoh-contoh kalimat yang muncul di bab ini. Shimbun ni yoru to ashita wa ame ga furusou desu. Bisa kalian lihat ya. Berdasarkan koran, ashita wa ame ga furusou desu. Besok akan turun hujan. Jadi sumbernya jelas di sini. Baik, yang kedua, siapa yang ingin mencoba? Boleh silakan. Mencoba membaca, mencoba menerjemahkan, silakan. Atau mencoba membuat kalimatnya boleh. Silakan. Dozo. Mau siapa? Dari kana? Saya tunjuk ya. Baik, saya akan tunjuk dari atas. Arif tadi nggak jadi ya Arif ya. Arif boleh sekarang. Yang nomor 2 Arif. Setelah Arif, nomor 3-nya Cantika. Kemudian nomor berapa? Nomor 2. Ya, Cantika, kemudian Dani. Lanjut ya. Silakan dibaca saja. Yuk Arif dulu. Dari Arif yang ya. Silakan Arif. Shimbun ni yoru to taifu wa konai sou desu. Iya. Shimbun ni yoru to taifu wa konai sou desu. Kira-kira menurut Arif ini gimana artinya? Menurut di koran, Nah itu apa ya? Konai apa? Dari kata apa nak? Oh, datang ya? Ya, bentuk negatif dari datang, bentuk biasanya adalah konai. Berarti dari kata apa? Kan kata kerja biasanya itu dari kata kuru ya, Arif. Kemudian negatifnya kimaseng. Bentuk biasa dari kimasa adalah konai desu ne. Konai. Ditambahkan so desu. Boleh diterjemahkan berdasarkan koran. Angin puyuhnya tidak datang, itu ya? Tidak akan datang. Dasar koran apa katanya topannya nggak akan datang. Gitu ya, seperti itu. Oke, Ides nih. Baik, lanjutkan. Tadi siapa? Niken ya? Niken boleh? Niken? Nomor 3 Niken. Biar saya tahu suaranya Niken seperti apa. Ada kan Niken? Atau Cantika dulu, boleh? Maaf.
Cantika, maaf, Cantika dulu. Silakan Cantika. Cantika ada? Aduh, belum ada ya. Dani Sang, ada Dani Sang? Ada selesai. Boleh. Dani silakan baca dulu. Yang Dani Sang nomor yang 3, yang ini, yang baris yang ini. ketiga ya. Kesa. Singbung. Ya. Oh ya, Singbung nih Yoruto Kesa itu apa? Koube ya saya. Ya. Oh ya, Koube de Hidoi Jisingga Atta Soudes. Oke. Singbung ni yoruto kesa Kobe de hidoi jishin ga atta sou desu. Apa artinya ya? Bisa, Dani? Boleh mencoba? Boleh, boleh, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Singbung nih Yoruto koran malam kan saya. Singbung nih. Yoruto di situ mengartikan berdasarkan. Jadi ni Yoruto itu artinya artinya ini berdasarkan. Jadi berdasarkan apa gitu ya? Singbung ni Yoruto. Nah gitu. Jadi bukan yoru malam, tapi ini adalah sebagai ya sebagai pola kalimatnya. Betul, silakan. Silakan Berdasarkan Dani. koran berarti ya saya. Betul. Tadi pagi di Kobe. Ya. Jishin apa ya? Saya lupa nih saya. Jishin. Gempa. Oh, gempa. Gempa bumi. Ya. Gempa bumi yang dahsyat apa ya? Hidoi sensei. Ya, betul, dahsyat, betul. Dahsyat. Ada gempa bumi yang dahsyat gitu sensei ya. Ya, betul. Ya. Sok, silakan sama Dani, silakan dirangkai semua. Oh iya. Berdasarkan koran, tadi pagi di Kobe ada gempa yang dahsyat. Oke, katanya, jangan lupa ya, Soudes itu menyatakan arti katanya. Oke. Ya, katanya ada gempa besar, gempa dahsyat, gempa hebat. Ya, betul. Hai, ini desu ne. Oke, lanjut nomor. Hai. Nomor 4, terima kasih ya Dani Sang. Lanjut, setelah Dani tadi siapa? Elian Sang, lanjut Elian. Hai Sensei. Boleh Elian Sang dojo. Singbung ni Yoruto jishin de kega o shitta hito wa inakatta sou desu. Oke. Hai, singbung ni yoruto jishin de kega o shita hito wa inakatta sou desu. Hai. Boleh? Berdasarkan surat kabar. Ya. Apa ya? Jishin de seperti kabarnya tidak ada orang cedera akibat gempa. Orang cedera karena yang diakibatkan oleh gempa. Ii desu ne. Oke. Ii desu ne. Jishin de kega o shita hito wa inakatta sou desu. Jadi mungkin di antara kalian ada yang bingung Sensei, de maksudnya di sini itu apa? Kata bantunya kenapa pakai de? Ini adalah untuk menyatakan arti bahwa penyebab gitu ya. Ini disebabkan oleh si jishin ini gitu ya. Jadi berdasarkan koran katanya tidak ada orang yang terluka karena gempa gitu ya. Bagus. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ya, setelah Elian dari mana? Intan. Intan Sang, dozo. Hai Sensei. Hai, Intan Sang. Oke, boleh Intan. Hai. Singbung ni Yoruto kotoshi wa natsu ga mijikai desu. Mijikai sou desu. Mijikai. Oke, boleh Intan pelan-pelan silahkan. Menurut koran, Natsu itu musim panas bukan Sensei? Ya. Menurut koran, musim panas tahun ini akan pendek atau sebentar. Oke. Atau sebentar.
berdasarkan surat kabar atau koran, musim panas tahun ini musim panasnya katanya akan pendek gitu ya. Jadi mijikai so desu. Oke, ini desu nih. Baik, lanjut. Oke, setelah Intan lanjut. Setelah Intan dari kana? Rai-san, dozo Rai-san. Hai Sensei. Yang Hai. mana ya? Nah, yang ini Rai-san. Oh. Sapporo no yang ini ya. Shimbun no yoru to yang ini. Shimbun ni yoru to Sapporo no Yuki Matsuri wa kirei da so desu. Oke. Shimbun no yoru to Sapporo no Yuki Matsuri wa kirei da so desu. Apa artinya? Pelan-pelan aja. Berdasarkan koran, Ya. festival salju kota Sapporo indah. Katanya indah. Jangan lupa ya. Sodes ini menyatakan ini kabarnya ya. Katanya, kabarnya gitu ya. Baik, ini desu ne. Oke, lanjut. Berikutnya setelah siapa Rai? Lanjutkan. Niken ada? Boleh Niken? Niken-sang. Niken. Kalau tidak Niken, siapa ya? Rio? Rio-sang? Rio ada? Sutrisna deh boleh. Yuk, Sutrisna-sang. Sutrisna ada? Hai Sensei. Maaf Sensei. Sutrisna dozo. Dari air barusan teh. Nomor yang berapa? Yang mana Sensei? Oh enggak. Yang ini nih. Nah, yang ini nih. Yang ini. Nah. Shimbun no yoru to yang ini. Oke, dozo. Shimbun ni yoru to ashita no tenki wa kumori da so desu. Oke, apa artinya? Menurut koran katanya cuaca besok mendung. Oke. Ya mudah-mudahan dengan melihat contoh-contoh ini kalian menjadi jauh lebih paham ya. Oh ini maksudnya seperti itu, gitu ya. Baik, kita lanjutkan di pola yang kedua. Contoh pola kedua di sini ada konsato ga hajimaru you desu. Konsato ga hajimaru you desu. Ada yang tahu nggak artinya di sini? Konsato ga hajimaru you desu. Ada boleh Raisen? Sutrisna sang dozo. Kelihatannya konser akan dimulai. Oke, konsato ga hajimaru yo desu. Kelihatannya konser akan dimulai. Tapi sebetulnya di sini maknanya adalah sebenarnya nggak yakin juga dia bahwa konser itu akan dimulai. Gitu ya. Dia cuma mendengar mungkin orang ada yang sedang musik sudah dinyalakan dan sebagainya, tapi sebetulnya mungkin saja sebenarnya sedang cek sound. Jadi karena di sini maknanya begitu. Kalau kita menggunakan kata yo desu berarti kepastiannya masih belum gitu ya, tapi hanya perkiraan diri sendiri saja. Oke, lanjut. Nomor 2. Silakan, ada yang bisa membaca ini. Kacho wa jimusho ni inai you desu. Ada yang ingin mencoba menerjemahkan ini? Kacho wa jimusho ni. Oke, Elian-sang dozo. Hai, Sensei. Kacho wa jimusho ni innai so desu. Innai yo desu. Inai yo desu. Oke. Sepertinya kepala bagian tidak ada di kantor. Oke, sepertinya kepala bagian tidak ada di kantor. Ya kita hanya memperkirakan saja ya. Mungkin pada saat itu kepala bagiannya sedang di ruangan yang tidak terlihat, bisa saja padahal dia ada di situ sebetulnya gitu ya. Itu hanya perkiraan kita sendiri saja. Baik, lanjut. Nomor 3. Kino no bang ame ga futta you desu. Kino no bang ame ga futta you desu. Ada yang bisa? Ada yang bisa?
Ada yang bisa? Kino no bang, ame ga futta yo desu. Ada yang mau mencoba? Dozo. Boleh, Sutrisa dozo. Hai, i desu ne, Sutrisa-san. Kino no Silakan bang, Sutrisa. Mhm, bang, ame ga futta desu. mhm. Kemarin malam kelihatannya turun hujan. Oke, katanya ya kelihatannya kemarin malam itu turun hujan. Nah, mungkin kita hanya memperkirakan bangun tidur, lihat ke jendela, wah basah semua. Nah, di situ kita kemungkinan kelihatannya semalam turun hujan. Tapi sebetulnya mungkin saja bahwa ayah atau ibu kita pagi-pagi buta sudah menyiram barangkali halamannya. Nah, bisa saja seperti itu. Atau terjadi luapan dari selokan mungkin dan sebagainya. Ini kemungkinannya seperti itu. Oke, lanjut. Siapa? Ayo, ada yang mau mencoba? Arif, boleh Arif sang, dozo Arif. はい。トワポンさんは試験に合格しなかったようです。 Hai, apa Arif sang? Tawapan Kayaknya sama shiken ni gokaku shinakata you desu. kayaknya Tawapong Sang nggak lulus ujian deh. Hai, maaf ya. Apa suara saya terdengar? Halo Bu Ira? Ya. Halo? Oh ya, maaf suara saya. Ya, sudah terdengar lagi Sensei? Terdengar Bu? Tadi sempat putus-putus. Oke. Oh, tadi sempat putus ya? Iya, iya. Baik. Ya, saya share kembali materinya. Baik, silakan. Tadi Arif ya, Arif sang, mohon maaf ya, terputus. Tadi Arif sampai mana? Tawapan sama shiken ni gokaku shinakata yo desu. Apa kira-kira menurut Arif? Kayaknya Tawapong nggak lulus ujian. Oke, katanya, maaf, bukan katanya. Kelihatannya sepertinya Tawapon tidak lulus ujian. Nah, mungkin di situ Arif melihatnya pada saat mengucapkan itu melihat Tawapon bermuka sedih, muram gitu ya, tidak bergairah. Nah, kita menyimpulkan tuh di situ, wah kayaknya dia nggak lulus ujian. Tapi mungkin saja kan di balik itu sebetulnya dia sedih itu atau menunjukkan raut muka yang kurang ini mungkin karena dia putus mungkin dengan temannya atau bagaimana gitu ya. Nah, di situ. Jadi bisa kelihatan ya. Baik, lanjutkan. Siapa yang mau mencoba lagi? Berikutnya. Elian, boleh? Elian sang, dozo. Hai, Sensei. Soto wa samui you desu. Sepertinya Soto wa di samui luar desu. dingin. Sepertinya di luar dingin ya. Baik, ides nih. Lanjut berikutnya. Dari Gana. Siapa yang mau mencoba? Ayo, silakan. Yang mau mencoba? Oke, Arif sang, dozo Arif. はい。小川さんの話は本当のようです。 Hai, Ogawa sang no hanashi wa hontou no you desu. Apa artinya ya, Arif ya? Sepertinya cerita Ogawa itu benar. Sepertinya cerita Ogawa itu benar. Mungkin karena Ogawa menunjukkan ekspresi yang sangat meyakinkan gitu ya. Jadi wah gitu ya, kita sudah bisa menyimpulkan karena dia sangat meyakinkan, tapi sebetulnya nggak tahu juga. Nah, di situ ya. Nah, baik, satu lagi ya. Bucho wa igirisu no bungaku ga suki na you desu. Gitu ya, di situ. Nah, silakan. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa kalian bisa melihat di sini, ketika di sini kita gunakan kata kerja bentuk biasa, bentuknya seperti ini. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Jadi langsung ya, furuso desu, tidak furiso desu. Karena kalau furiso desu berarti kita kata kerja bentuk mas. Nah, kalau di sini karena dia kata kerjanya bentuk biasa,
berarti ini kata kerja bentuk biasa yang positif, berarti langsung ya, furu so desu. Kalau kata kerjanya bentuk negatif seperti ini, jadi bentuk naik, pakai so desu. Kalau dia kata kerja bentuk lampau, berarti seperti ini. Kalian sudah tahu ya bagaimana membuat kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian ini bentuk kalimat negatif lampau, kata kerja bentuk negatif lampau seperti ini. Kemudian apabila dia kata sifat i, mijikai, ya, i-nya, ya, seperti ini. Kemudian kirei, na-nya hilangkan, ganti dengan da. Gitu. Kemudian kumori di karena kata benda berarti tidak menggunakan no, tapi dia pakai da. Kumori da so desu. Ya, ini silakan kalian ingat-ingat, kalian berlatih, gitu ya, berlatih. Kemudian yang pola kedua juga seperti ini, kita lihat, bisa kalian bedakan. Nah, silakan kalian lihat dan bedakan. Kalau dia bentuknya adalah kata kerja bentuk futsukei, yang bentuk hajimaru di sini ya, begini, hajimaru yo desu. Kemudian negatifnya seperti ini, ininya sama. Yang kalian harus lihat adalah di kata ini, kata sifat bentuk na dan kata sifat bentuk kata benda. Nah, kita lihat di sini, beda ya, beda desu ne. Gitu. Jadi kalau dia bertemu dengan pola kalimat yang ini, oh begini, oh seperti ini, gitu ya. Nah, kalau di sini lihat kalau kata sifat bentuknya suki na so desu, tidak suki da so desu. Begitu. Hongtou no, tidak hongtou da so desu, tapi tidak suki da yo desu, tapi suki na yo desu. Hongtou no, tidak hongtou da. Gitu ya, seperti itu. Baik, silakan kalian nanti mulai berlatih. Sebaiknya ketika kalian mencoba membuat kalimat sendiri, tulis, gitu ya. Dalam prinsip psikologi biasanya ketika kita ingin hafal, dan ini adalah sebagian besar adalah pada saat kita menulis. Jadi ditulis, gitu ya. Pada saat kalian ingin belajar lebih lagi gitu supaya lebih mahir. Selain diucapkan, tetapi juga harus ditulis. Ucapkan, tulis, ucapkan, tulis. Itu akan jauh lebih nempel, gitu. Jauh akan lebih ingat, gitu ya. Hampir mungkin lebih dari 50% ketika kalian itu ketika menghafal itu sambil ditulis, itu jauh lebih besar kemungkinan kalian hafalnya. Begitu ya. Insya Allah kalian bisa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo Bu Ira? Halo? Kan? Oke. Kiren Sube. Oke, dari tadi yang sudah contoh-contoh yang sudah kita berikan, silakan kalian untuk Halo? yang ini, bagaimana sih cara merubah kata bendanya, gitu ya? Bisa dengar ya, Sensei? Halo? Suaranya tadi putus-putus, Bu. Putus-putus ya, maaf. Ya, sekarang udah bagus, Bu. Bagus lagi ya? Ya. Baik. Oke, Minasang, kita lanjutkan materinya, latihan soalnya. Kita lihat ke sini. Kalian bisa lihat, contoh kalimat pertama adalah, sebentar ya, ini sepertinya jaringannya agak ini, ini ya. Oke, Tenki honi yoruto. Jadi kalau misalkan ini, oh ya kita pakai ini yoruto ya, minasang ya. Dan ashita wa atsuku naru so desu. Jadi silakan ketika kata kerja bentuk mas, ketika berubah menjadi kata kerja bentuk biasa, ditambahkan so desu seperti ini. Ya, insya Allah bisa ya. Yuk kita coba ya. Nomor satu, silahkan siapa yang mencoba? Nomor satu ini kino no shimbun, kemudian nihon no jousei wa sekai de ichiban nagaiki shimasu.
Ada yang mau mencoba untuk membuat merangkai kalimatnya sehingga menjadi kalimat yang benar? Mencoba, silakan. Oke. Siapa yang mau mencoba? Dozo. Silakan. Intan, ada Intan? Mohon maaf Pak Raka, apa suara saya ada ya? Ada Bu, terdengar jelas Bu. Ada ya? Jelas ya? Baik, saya takutnya anak-anak nggak dengar. Intan ada anak? Boleh, Intan atau Niken? Nomor 1, siapa yang mencoba? Khususnya yang belum bersuara tadi ya, yang belum mencoba, jadi diberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum mencoba, yang mau mencoba. Boleh. Rio ada nih, betul Pak Raka. Ya. Silakan. Tianli. Tinggal dibuka aja mic-nya. Jangan takut salah, namanya juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Betul. Boleh Ini nih Ken. ada di sini Bu, Tianli udah open mic tadi. Halo Tianli. Oke. Ya, nomor 1 ya sudah. Iya. Kino no shinbun ni yoru to Nihon no josei wa semai de ichiban nagai suru so desu. Hai. Nagai ikuso desu. Betul. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2. Silakan. American. Saya lagi saya. Boleh. Americano kagakuzashi ni to Iya. atashi hoshi ga hoken sareru so desu. Sarep. Ya, di sini boleh Tiani lihat ya. Di sini lihat. Kata kerjanya menurut Tiani ini kata kerja bentuk mas atau kata kerja bentuk lampau? Bentuk lampau. Lampau di sini. Nah, ketika dia kata kerja bentuk lampau seperti ini berubah menjadi bentuk kata kerja lampau yang bentuk biasa sehingga polanya sehingga kalimatnya menjadi seperti apa ini? Hakkeng saremashita. Jadi Apa tadi? Saya lupa. Polanya. Hakkeng saremashita. Bentuk jadi bentuk biasa, bentuk lampau biasa. Hakkeng. Saya lupa sensei perubahannya. Oke, kita ulang ya. Baik, saya akan sedikit ulang gitu ya. Ketika nih Tianli kalau misalkan simas gitu ya. Simas kan bentuk simas itu bentuk biasa des nih. Nah, ketika bentuk lampaunya kalau simas itu apa? Tianli? Simas jadi kita. Simashita. Ya kan? Nah, ketika berubah menjadi bentuk biasa, simasta menjadi apa? Contoh gini nih. Ini. Maaf, saya akan kembali dulu bentar ya. Gini. Nah, di sini ya, Tian Lisang. Yang ini ya. Kesa Kobe de hidoi jishin ga atta so desu. Menurut Tianli, atta ini berasal dari kata apa ya? Aru. Ada yang? Oke, nggak apa-apa. Dari kata ada ya. Jadi artinya ada. Biasanya ada itu apa? Aru ya? Iya, sensei. Aru. Betul, aru ya, aru. Kemudian bentuk lampau dari aru apa? Atta desne. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Berarti kalau seperti ini
Nah, saremasta berarti dari apa? Bentuk lampau dari bentuk biasanya apa? Ini kan bentuk lampau bentuk mas, ya. Kalau bentuk lampau bentuk biasa jadinya apa? Haken saremas, sareta. Sareta. Seperti itu. Ya, Tian Lisang ya. Jadi misalkan atarashi hoshiga haken sareta so desu. Nanti Tiani mulai berlatih lagi ya di situ ya. Jadi ini hanya pembiasaan aja, ya. Tipsnya selain diucapkan, ditulis. Selain diucapkan juga ditulis, ya. Baik, ides nih. Terima kasih banyak ya, Tian Lisang. Nomor 3, siapa yang mau mencoba? Arif, boleh. Arif Sang, dozo. はい。家族の手紙によると、ニューヨークはとても寒いそうです。Hai, ides nih. Karena ini kata sifat ya. Baik, nomor 4 boleh Arif langsung aja, Arif Sang. Nomor 4-nya. いや、はい。晩さんの話によると、医学の勉強は大変だそうです。はい、大変だそうですね。Baik, Wansang no hanashi ni yoru to igaku no benkyou wa taihen dasu desu. Oke. Jadi diingat-ingat ya minasang, ketika dia kata sifat bentuk i tadi seperti apa sudah saya jelaskan, ketika dia kata sifat bentuk na dia seperti apa, ketika dia kata kerja bentuk lampau dia harus seperti apa, ya. Silakan berlatih kembali, belajar membuat kalimat sendiri ya. Lanjut. Silakan. Ada yang bersedia? Nomor 1. Contohnya, jiken wa do deshita ka? Shichiji no nyusu. Shichiji no nyusu ni yoru to sippai shita sou desu. Gitu ya. Seperti itu. Baik, silakan. Ada nomor 1, silakan. Boleh mempelajari dulu. Di sini baik siapa ini? Dari kana? Siapa yang sudah open mic? Silakan. Ini teh. Oh, Niken. Niken Sang dozo. Atau Rio boleh. Niken atau Rio dozo. Niken atau Rio atau siapa yang berani? Ada yang mau mencoba? Baik. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Boleh Elian? Atau Sutrisna kalau mau mencoba? Dozo Arif silahkan. Dochira ga katta desu ka? Saka no shiai wa dochira ga katta desu ka? Ini mah boleh dijawabnya dengan pendapat sendiri juga silahkan. Kan kita menggunakan pola kalimat yang menggunakan sodes ya. Jadi di situ saka no shiai wa dochira ga katta desu ka? Berdasarkan hasil pertandingan sepak bola yang manakah yang menang gitu ya. Nah, di sini Santosu Sang no hanashi ni yoru to apa? Berdasarkan pembicaraan dari Santos, yang menang siapa? Misalkan Barcelona kah? Gitu ya. Atau siapakah? Barcelona dan sebagainya, gitu ya. No. So, Barcelona so gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, di sini rasanya saya kalian mencoba untuk berlatih. Nah, di sini ada banyak sekali kanji yang cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks tapi memang banyak sekali, sering sekali muncul
gitu ya, sering muncul di ujiannya, gitu ya. Kalau boleh bertanya untuk berikutnya ini untuk ujian ke N3, N4 dulu ya Pak Raka ya, atau N5 dulu? Untuk latihan ya Bu ya, nanti di akhir bulan Juni itu udah Iya. N4 sih. Oh, udah Kalau N4. iya Oke, kalau iya, di N4 ya. Kalau yang udah N5 sudah ya kemarin ya? kalau N5 udah kemarin di bulan Maret akhir. Oh, di bulan Maret akhir ya. Sekarang menghadapi di N4 ya. Oke. Iya. Ya, apalagi di N4 ya rasanya ini ya betul kanjinya cukup kompleks yang kalian mulai berlatih, jangan lupa selalu mau menggunakan tangannya untuk tidak hanya dilihat gitu ya, tidak hanya oh ini tapi memang harus gitu ya. Oke, insya Allah. Nah di sini silakan saya berharap bahwa kalian mau mencoba menjawab untuk latihan kita yang ini, gitu ya. Insya Allah lah ya. Karena tidak ada yang mau tidak, boleh dong. Kalau satu aja dari 4 ini yang mau mencoba silahkan. Nah, ada Sutrisna Bu. Sutrisna boleh? Ya. Gak usah Sutrisna. Nomor 1 boleh, ya boleh. Sensei. Ya silakan, Sutrisna. Saka Boleh, no shi boleh. ayu. Silakan. Naga katang desu ka? Sang no hanasu ni yoru to Persib Ya. Bandung so desu. Hai. No, so desu. Hai. Oke, kata so desu ya. Jadi yang menang itu apa yang menang adalah Persib Bandung. Nah, ini mah kayaknya bobotoh ya, Sutrisna ya. Bobotoh Sensei orang Jawa Barat. Bobotoh. Ya, bobotoh ya. Oke, nomor siapa mana lagi yang mau mencoba silahkan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, mau siapa? Ya teman-teman dilatih kemampuan bahasa Jepangnya. Karena salah nggak apa-apa, karena masih belajar. Namanya juga belajar ya, Bu Ira ya. Betul, betul Pak Raka. Iya, namanya juga masih belajar. Kalau anak-anak sekarang yang betul dulu anak-anak sekarang ini meskipun misalkan seperti Sutrisna gitu ya, meskipun belajar hanya dari waktu kelas 10 saja, tapi luar biasa loh. Saya mungkin wah kalah jauh deh gitu ya, tapi hebat sekali gitu ya, udah mungkin modalnya Sutrisna beraninya itu. Nah, dan dari keberanian itu ternyata positif sekali gitu ya hasilnya, sangat positif. Nah, saya mungkin waktu seumur Sutrisna jauh sekali gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain bahwa memang mencoba dan tidak takut salah nggak apa-apa, karena jangankan kalian gitu ya yang baru di SMK, kita saja yang sudah ini ya kalau salah-salah ya rasanya sering juga ya para kaya seperti itu ya, namanya juga bahasa orang lain, tapi ya kita mencoba untuk terus belajar. Iya. Ya, insya Allah yang lain ya. Oke, siapa yang mau mencoba? Kotsujiko ga ichiban oi no wa nangatsu desu ka? Nah, di sini nih. Kotsujiko ga ichiban oi no wa nangatsu desu ka? Kecelakaan lalu lintas yang paling banyak itu di bulan berapa? Nah, kalian silahkan aja jawabannya kan boleh ya. Keisatsu no happyo. Nah, ni yoru to gitu ya, berdasarkan informasi gitu ya dari yang disampaikan itu apa? Silakan jawabannya kalian tentukan. Boleh ya, karena memang mungkin Pak Raka di sini di latihan yang ini agak sedikit memang harus berpikir. Berat ya. Jadi anak-anak nih agak ini ya harus mikirnya apa ya jawaban berikutnya gitu ya. Ini agak maksudnya berkreasi di kalimatnya sendiri nantinya gitu ya. Tapi karena kita waktunya sangat ini ya sempit, rasanya kalian berpikir boleh ya nanti ditulis ya. Menjadi latihan saja ya Pak Raka ya di rumah ya. Boleh ya. Mungkin karena masih malu-malu juga karena mungkin takut salah mungkin Bu ya, tapi ya sebaiknya tadi kan kayak udah dicontohin sama Sutrisna nih. Sutrisna udah setiap pertemuan selalu menjawab, selalu aktif gitu. Nah, ya tapi juga teman-teman yang lain juga tadi kayak Arif, kayak Elian, Dini yang lain-lain juga aktif juga. Nah,
Mungkin buat Luar teman-teman biasa yang ya. lain, kalau misalkan memang saya ngelihatnya sih memang di materi Mina 2 ini, apalagi di Mina terakhir-terakhir ini, udah mau bab terakhir-terakhir ini kayaknya memang lebih berat ya, Bu Ira ya? Sepertinya Betul, pembahasannya betul, agak betul. berat. Nah, Iya, jadi apa bahasanya namanya, kalau iya ada yang mau lebih ke ditanyakan bisa tanya langsung ke Bu Ira, atau misalkan mau mencoba silahkan, jangan takut salah, ya, jangan takut aduh takut iya, nih, takut salah, takut gimana. Belajar bahasa itu memang harus banyak latihan gitu. Apalagi teman-teman pada pengen ke Jepang kan di sini, pada punya mimpi yang besar betul. gitu pengen ke Jepang. Jadi harus sering-sering banyak latihan. Nah, kita di Iya, sini sama Bu Ira menyediakan tempatnya untuk mengasah kemampuan berbahasa Jepang kalian gitu. Kalau mau dijadikan latihan juga boleh, Bu. Nanti materinya mungkin teman-teman masih pada ngeraba-raba ya, masih pada iya, mencoba betul, gitu. Kak. Jadi boleh dijadikan latihan, Bu. Iya. Mhm. Ya, betul. Mungkin yang nanti di sini di yang bagian yang ini silakan boleh nanti dijawab dulu ya. Mungkin Sensei saya inginnya sambil buka kamus boleh, boleh, boleh boleh. sekali gitu ya. Wadah harus dengan kamus itu harus akrab ya, dia harus akrab ya karena memang kita tidak ini ya. Silakan gitu. Sensei saya nggak tahu jawabannya, silakan di ini aja buka aja kamu. Ya silakan aja dulu ya, tidak masalah. Baik. Berikutnya, nah di sini nomor 3, Ogawa sama doko ni tenking stan desu ka? Di sini jawabannya Osaka ni tenking shita sou desu. Di sini hanya merubah saja, tambahkan sou desu. Oke, ada yang mau mencoba? Nomor 1, ano biru wa itsu dekirun desu ka? Rainen no sangatsu titik desu. Nah, silakan. Ada yang mau mencoba? Nomor 1, 2, 3, 4 silakan. Oke, Arif-san, dozo. はい。はい。花びらはいつできるんですか？来年の3月できるそうです。いいですね。Oke. Kayak ini jauh lebih mudah nih para Kak ya, anak-anak mau ya. Insya Allah yang lain mau ya. Nomor 2, silakan. Ayo, silahkan. Arif lagi, mau mencoba Arif? Sekali lagi deh Arif. Karena waktunya sudah mau selesai. Boleh Arif. トワポンさんは何を勉強しているんですか？日本文学勉強しているそうです。そうです。Oke. Nomor 3, kaji no gen-in wa nandatan desu ka? Tabako no hi. Silakan, dozo. Nomor 3. Boleh? Siapa nih? Saya lagi Yuk. sampai. Boleh, Oh, boleh. Arif lagi Hai. boleh. Silahkan Arif. 火事の原因は何だったですか？タバコに火。Hi? Kata benda desu ne? Arif? Tabako no hi? Oke, masih putus mungkin ya, Arif ya. Tabako no hi no so desu ne. Apa penyebab kebakaran katanya gitu ya? Penyebabnya katanya sih api dari rokok gitu ya. Baik. Nomor 4. Silakan nomor 4, satu lagi. Latihan kita hanya sampai satu lagi. Boleh? Siapa? Boleh dibantu? Siapa yang mau bantu saya? Tinggal satu lagi. Siapa ya? Yuk. Intan ada Intan? Sensei boleh tahu suaranya Intan? Ya, Sensei. Halo? Boleh, Intan. Hai, Intan-san. Itu kecil banget kangai kata ya, Sensei? Ada apa? Itu kanjinya yang Kangai dicerakan. kata. Ya, betul, betul. Kangai kata ga chigaimashita. Doshite futari wa wasuretan desu ka? Kangai kata. Wakaretan desu ka?
Cigaita. Cigaita Kangai bukan kataga, sensei. Kangai kataga. cigaku, ya, cigaita. Cigaita so desu. そうです。はい。どうして二人は別れたんですか? Kenapa dua orang itu berpisah gitu ya? Karena katanya jawabannya, katanya, kangai kata ga cigaita so desu. Gitu. Karena Salah jalan sensei. pola pikirnya berbeda. Oh, Gitu ya. Nah, seperti itu. Kangai kata ga? Ya, berbeda ya, cigau. Baik, oke. Baik, minasang, mungkin materi kita sampai dengan ini. Nanti insya Allah saya akan share materinya saya titipkan nanti di Paraka. Nanti kalian boleh mempelajarinya karena masih ada beberapa latihan yang sebetulnya silakan kalian untuk latih di rumah, gitu ya. Mencoba untuk mengerjakan, insya Allah nanti akan banyak sekali demikian mungkin minasang pertemuan kita yang kita bercita-citakan dan apa yang kalian impikan bisa tercapai. Bahasa Jepangnya akan jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang difahami. Silakan kalian kalau misalkan belum paham atau belum ada sesuatu yang ingin lebih di ini, silakan menghubungi saya atau nanti dengan gurunya masing-masing. Terima kasih banyak kepada minasang semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Paraka ya Paraka. Mohon maaf. Saya sedikit ini terputus-putus gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya bisa bergabung lagi gitu ya. Hai minasang, arigatou gozaimashita. Bu Ira suaranya putus-putus ya. Sepertinya Mas ada terkendala jaringan. Apa ya, inginnya sih ketemunya sering gitu ya. Hai minasang, ganbarimasho. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap. Halo, Bu Ira? Suara saya? Oke, suara saya hilang ya, Pak Raka? Tadi putus-putus, Bu. Tapi sekarang udah stabil lagi. Oh, baik, iya. Ya, terima kasih banyak Pak Raka. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada anak-anakku. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, jaga kesehatan, tetap menjaga 3M-nya. Terima kasih banyak Pak Raka. Terima kasih Bu Ira atas partisipasinya sebagai pemateri hari ini, telah meluangkan waktunya. Ibu Ira, terima kasih banyak. Terima kasih juga ya buat teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya sangat mengapresiasi ya teman-teman, khususnya yang aktif tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mau mencoba apa ya tadi yang disajikan oleh Bu Ira selaku pemateri hari ini. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk belajar bahasa Jepang, karena kalian punya mimpi yang besar, mimpi yang ingin ke Jepang, mau bekerja di Jepang dan lain-lain. Dan hal itu hanya bisa diwujudkan kalau teman-teman semua bisa bekerja keras, bisa juga belajar, lalu juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satunya yang mengikuti kegiatan Kampung Bahasa Jepang, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama kita di sini kalau les kan kemarin kata Bu Novi ya Bu Novi katanya kalau les kan bayar nih, kalau kita kan di sini gratis, diselenggarakan juga sama sekolah-sekolah dan menghadirkan sensei-sensei yang luar biasa dari sekolah-sekolah yang terdaftar di Kampung Bahasa Jepang. Jadi kita masih punya waktu sekitar 1 bulan lagi untuk belajar di Kampung Bahasa Jepang. Mohon partisipasinya, mohon keaktifannya, dan semoga teman-teman semua tetap semangat dan tetap sehat dalam menjalankan kegiatan di luar kegiatan Kampung Bahasa Jepang. Lalu juga link absensi sudah bisa diisi ya. Link absensi sudah bisa diisi, bisa dicek di kolom chat. Itu juga menjadi bahan pertimbangan penilaian juga buat teman-teman dan juga buat sekolahnya, di mana kita akan melihat dari sekolah mana aja yang aktif dan teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir. Kemarin saya sudah bicara sama Pak Gatot, insya Allah nanti akan ada reward buat sekolahnya juga dan juga buat khususnya buat teman-teman ya. Itu.
Terima kasih Bu Ira atas partisipasinya setelah 2 kali Sama-sama pertemuan. Paraka. Ya, terima kasih banyak. Nanti tunggu ya Bu ya materi dan 10 soal untuk kegiatan latihan nanti Iya. di Iya. di akhir Kegiatan kegiatan latihannya nanti. di tanggal berapa Paraka? Latihan ujiannya itu kalau tidak salah di tanggal 3, latihannya itu dimulai di minggu kedua bulan Juni latihan-latihannya. Lalu nanti setelah Mina ini 2 habis kan Bu ya, Mina 2 habis itu kan minggu depan habis. Lalu selanjutnya kita akan ada rangkaian latihan dan juga nanti ada latihan ujian juga N4 yang diselenggarakan oleh Kampung Bahasa. Itu. Jadi jadi kita minta partisipasinya juga dari teman-teman karena akan sangat mengasah latihan, juga akan sangat mengasah kemampuan teman-teman gitu. Jadi diharapkan teman-teman hadir di kegiatan Kampung Bahasa dari tinggal 1 bulan lagi, jadi dimohon partisipasinya. Gitu. Jadi ditunggu ya Bu ya materinya. Baik, ya. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang buat temannya mungkin yang nggak bisa hadir hari ini, nanti bisa diinfokan link YouTube-nya, insya Allah akan segera di-share, jadi bisa sama-sama belajar juga, dan juga teman-teman bisa mendiskusikan kembali materi yang dipaparkan oleh Bu Ira hari ini, bisa di-share sama teman-temannya, atau di-share sama sensei dari masing-masing sekolah, gitu. Jadi teman-teman bisa terus mengupgrade diri, bisa terus belajar juga. Gitu. Jadi belajar di luar Kampung Bahasa ini. Itu. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di hari Senin. Insya Allah pematerinya Bu Tiwi atau Pak Muhammad Isroi dari SMKN 2 Malang yang akan membahas bab 48. Jadi teman-teman nanti hadir kembali ya di hari Senin. Di hari Senin jam 1 sampai jam setengah 3. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Bu Ira sekali lagi atas partisipasinya. Saya tutup meeting hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafa. Ya Bu. Nanti sebentar.